Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang kami kenal di dalam Yesus. Untuk hari baru, waktu baru yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih kami di sini dari keluarga Kingdom Family Indonesia, di dalam ibadah rutin kami setiap Sabtu dalam men dan momen Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah bertahta di atas setiap pujian. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua. Memberkati teman-teman kami para hamba-Mu yang akan bergabung dalam ibadah ini. Bahkan setiap sarana yang kami pakai Tuhan tolong sehingga semua berjalan dengan baik. Firman-Mu yang akan memberkati kami. Biarlah Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami diberikan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di acara ibadah kita di Men dan Umen pada pagi ini kami ambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, tapi kami bacakan dari ayat 6 sampai 11, 17 nanti sampai 18, dan 27 sampai 28. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dengan tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita lihat ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dan di ayat yang 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami sengaja mengambil topik daripada firman Tuhan dari 1 Samuel tentang seorang perempuan, satu tokoh perempuan yang bernama Hana. Ya, kami buat temanya Hana adalah wanita setia pada janjinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah Hana ini menjadi satu kisah yang sangat menantang bagi kita untuk kita baca, khususnya kita kepada kaum perempuan, di mana
dia adalah satu perempuan. Dia adalah seorang istri daripada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Namun dia bukan perempuan atau istri satu-satunya. Elkana mempunyai satu istri lagi yang lain, yaitu Penina. Ini seperti sama kisah seperti Abraham dengan Sarah, bahwa Hana tidak memiliki anak, saat itu mandul. Tapi di sini kita baca di ayat selanjutnya bahwa Allah menutup kandungan Hana. Berarti ada kedaulatan Allah yang dinyatakan di dalam hidup Hana sendiri. Nah, dalam bagian pertama tadi yang kami baca ayat 6 sampai ayat 11, di sanalah bagaimana pergumulan daripada Hana, di mana dia sering disakiti, sering ditindas. Jadi satu kebiasaan bagi keluarga Elkana, setiap tahunnya mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi mereka tinggal di kota Rama, setiap tahunnya mereka pergi ke Silo untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Di sana yang menjadi imam saat itu Eli sudah tua, digantikan oleh Hofni dan Pinehas atau anaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kita lihat daripada sosok Hana ini? Di saat dia merasa tertindas atau dia disakiti oleh madunya, di mana madunya memiliki keturunan, tapi dia sering diejek, sering dihina oleh Penina saat dia mau pergi, karena menjadi satu kebiasaan pergi ke Silo untuk mempersembahkan. Tapi kita lihat tadi bagaimana dalam pergumulannya itu, di dalam tekanan itu, di dalam ejekan itu. Tentu ini menjadi satu beban buat kita sebagai seorang perempuan, dan mungkin juga bukan cuma di suku Batak, beberapa suku jika tidak punya keturunan, apalagi laki-laki, dianggap seperti tidak, ya kurang berharga di tengah masyarakat. Padahal siapa sih yang tidak ingin memiliki anak? Anak itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kita lihat di sini bagaimana di dalam penderitaannya Hana itu menyerahkan semua pergumulannya di dalam doa kepada Tuhan. Nah, setiap dia mau pergi ke Silo, dia selalu diejek oleh madunya tadi. Tetapi tidak membuat dia untuk tawar hati, atau dia mau meninggalkan Tuhan, atau dia mau membalaskan bagaimana sakit hatinya kepada Penina. Tapi kita lihat kemana dia pergi. Dia pergi kepada Tuhan karena dia sadar sumber apa yang dia butuhkan, yang mengerti apa yang dia rasakan adalah Tuhan sendiri. Makanya kita lihat keyakinan dia dengan datang kepada Tuhan. Tadi kita lihat bagaimana dia di ayat 10 tadi, ya, di ayat 10. Di ayat 10, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia ungkapkan semua rasa kecewanya, rasa sakit hatinya yang dia alami dengan tindakan daripada Penina sebagai madunya di dalam doa kepada Tuhan. Itu yang mau kita lihat. Dia adalah perempuan yang berarti dia adalah perempuan yang hidup di dalam doa, yang memaknai arti doa itu adalah nafas. Bahwa doa lah dia mencurahkan. Bukan seperti zaman sekarang, orang punya masalah diungkap di media sosial. Orang punya masalah diceritakan, sepertinya orang tidak tahu lagi batas-batas relnya sampai di mana kita menceritakan ini dan itu. Tetapi perempuan yang satu ini yang bernama Hana ini, dia membawa semua bebannya kepada Tuhan di dalam doa. Berarti dia adalah wanita yang hidup di dalam doa. Yang kedua, kenapa tadi kami ambil itu di ayat 11 itu, ya? Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu. Dia berjanji kepada Tuhan. Manusia ya bisa berjanji.
Seringkali manusia berjanji dan berjanji kepada Tuhan, tapi di saat dia mendapatkan apa yang dia minta itu, manusia sering ingkar. Kita sering ingkar. Di saat dalam pergumulan Tuhan, jika begini saya akan begini. Tapi kita lihat bagaimana sosok daripada Hana ini. Dia meminta kepada Tuhan, dia bukan berdoa, Tuhan balaskan sakit hati saya. Tuhan hukumlah Penina, bukan itu yang dia bilang. Karena dia tahu Tuhan itu adil. Dia tidak fokus dengan masalahnya, tapi dia fokus supaya Tuhan mengingat dia dalam semua pergumulannya. Di dalam semua keberadaan dia, mengakui keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan sumber segalanya. Dia meminta Tuhan mengingat dia, supaya Tuhan tidak melupakan dia. Dan ada satu nasarnya. Jika Tuhan memberikan saya seorang anak laki-laki, aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu. Keyakinan seorang perempuan, seorang wanita. Terkadang ada orang tua yang berdoa untuk anaknya. Tapi setelah dewasa, mungkin dia berkata, enggak, bukan ke situ saya. Tapi kita lihat bagaimana keyakinan daripada Hana ini kepada Tuhan. Keyakinan atas kuasa doa. Dan dia menepati apa yang dia nasarkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat tadi dari ayat 17 sampai 18. Dia kan datang terus berdoa dan berdoa. Sampai setiap tahun dia datang ke Silo untuk berdoa, membawa kurban persembahan. Bahkan sampai Nabi Eli berkata seperti orang mabuk. Dikirain dia itu adalah perempuan yang lagi mabuk minuman. Padahal dia dengan berucap mungkin dia nggak kedengaran, dia berdoa. Tapi di dalam doanya walaupun suaranya tidak keluar, tapi dia berdoa di dalam roh kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Bahkan Nabi Eli sendiri berkata dia seperti perempuan mabuk. Tapi dia berkata saya bukan mabuk. Saya itu, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sampai dia bilang. Tapi dia berkata di ayat 17, Bapak Ibu Saudara. Jawab Eli. Setelah dia berkata saya begini, ceritakan dia. Apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan saat itu. Nabi Eli berkata, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Suara kenabian yang disampaikan oleh Nabi Eli untuk menenangkan hati daripada Hana dengan semua pergumulannya, dengan semua ketekunannya, dengan semua ketaatannya di dalam doa kepada Tuhan. Dia berkata, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bapak Ibu Saudara, karena saking rindunya Hana akan doa-doanya, dia terus menangis, dia tidak makan. Tetapi apa yang terjadi setelah dia mendengarkan nubuatan daripada Nabi Eli, bahwa Allah Israel, Allah yang dia sembah itu, Allah yang dia percaya itu, akan memberikan kepada dia apa yang dia rindukan. Kita lihat bagaimana responnya wanita hebat ini. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, setelah ada nubuatan dari Nabi Eli kepada dia, bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia minta dari Allah Israel, akan diterimanya. Dan benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Apa yang dinubuatkan Nabi Eli menjadi kenyataan. Hana mengandung.
Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi di ayat 26 sampai 28. Dia pergi kembali. Dia membawa anak itu. Setelah anak itu selesai disapi, dibawalah anak itu. Dia membawa bukan cuma anak itu, tapi sekaligus ucapan syukur dia, kurban dia kepada Tuhan. Dan dia berkata, di sana Eli sudah tua. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Dia membawa, dia tidak lupa akan nasarnya. Di saat berkat yang dia minta itu sudah ada bersama dia. Padahal anak itu sebenarnya yang berharga buat dia. Sesuatu yang sangat berharga yang ditunggu. Tapi dia tahu bahwa anak itu adalah sumbernya dari Tuhan. Diberikan Tuhan kepada dia. Dan dia mau kembalikan kembali kepada Tuhan. Untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak lupa. Dia membawa anak itu persembahan ucapan syukurnya. Bersama dengan anak itu sebagai buah dari doanya. Dia bawa. Maka kata dia, inilah hasil doa itu, inilah buah doa itu. Waktu Tuhan yang terbaik. Maka aku pun, karena dia kan ingat janjinya. Kalau Tuhan memberikan itu kepada saya, aku akan mengembalikan kepada Tuhan. Apa yang kuminta dari Tuhan, Tuhan beri. Aku pun akan menyerahkannya kembali pada Tuhan. Maka dia berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melihat firman Tuhan tentang kehidupan daripada Hana. Terlebih kepada kita kaum perempuan. Ya. Bagaimana kuasa doa itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mampu mengubah segalanya di dalam hidup kita. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan Hana ini menjadi satu keteladanan bagi kita, terlebih kaum perempuan. Di dalam semua pergumulan kita, kerinduan kita. Tadi saya katakan, saya yakin setiap perempuan pasti merindukan untuk menjadi seorang ibu. Tidak ada yang ingin untuk mandul. Tapi jika itu pun terjadi, dan di sini kita lihat ada kedaulatan Tuhan, karena Tuhan yang menutup rahimnya. Tapi di sini bagaimana Hana, perempuan yang takut Tuhan, yang setia di dalam doa, ya, dia wanita yang berdoa. Wanita yang berdoa, saat hatinya hancur, dia berdoa di bait Allah. Dia pergi ke Silo. Ya. Dia adalah istri yang setia. Setia di dalam setiap kata-kata, terpercaya dengan setiap kata-katanya, tidak asal bunyi. Dia bernasar. Nasarnya tadi jika Tuhan memberikan. Setelah Tuhan mengabulkan doanya, anak itu lahir, dia tidak lupa. Tapi sering manusia, di saat dia lagi keadaan memang ya sangat merindukan sesuatu, dia sungguh-sungguh berdoa. Tapi sering setelah apa yang dia minta itu, apa yang dia doakan itu, dia lupa kepada sumber berkat itu sendiri. Tapi di sini kita belajar. Yang pertama, membawa sakit hatinya, membawa penderitaannya, membawa kesakitan yang dia rasakan. Bukan untuk membalaskan kepada orang, tapi dia bawa semua kepada Tuhan. Dia bawa kepada Tuhan, walaupun dia tadi dicemooh, tapi dia datang. Dia sujud kepada Tuhan, bukan kepada media sosial, bukan kepada orang-orang, bukan kepada manusia. Dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua,
Dia berdoa dengan jujur dan sungguh-sungguh. Doa Hana datang dari kedalaman hati, dari pengenalan dia akan Allah Israel, akan Allah yang dia sembah. Dia yakin bahwa Tuhan tahu apa yang dia alami, bahwa Tuhan tahu apa yang dia rindukan. Tuhan mau kejujuran hati kita saat datang kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki iman yang mengubah sikap hati. Bagaimana tadi kita lihat di saat dia ditindas oleh Penina, dia tidak mencelakai atau mengatakan kata-kata yang tidak baik atau membalaskan, tapi dia bawa semua kepada Tuhan. Dia datang berdoa terus dan berdoa terus kepada Tuhan. Bahkan tadi sempat salah memandang bagaimana Eli. Dikira dia seorang perempuan yang mabuk. Tapi apa yang kita lihat? Dia memiliki iman yang mengubah sikap hatinya tadi. Setelah dia didoakan oleh Imam Eli, apa yang terjadi? Pulanglah dengan sejahtera, katanya. Bahwa Allah Israel akan memberikan apa yang engkau doakan, apa yang engkau rindukan. Setelah mendengarkan tadi nubuatan daripada Nabi Eli, apa yang terjadi? Damai sejahtera ada di hatinya. Bukan lagi dengan air mata, bukan lagi dengan tangis yang berseduh-seduh tadi. Dia tidak lagi seperti tadi, dia tidak makan karena dia fokus kepada doanya. Tapi setelah dia mendengarkan nubuatan janji yang disampaikan oleh Nabi Eli kepadanya, bahwa Allah Israel akan memberikan apa yang dia minta, apa yang dia doakan. Apa yang terjadi dengan sikapnya? Wajah Hana tidak muram lagi. Berarti damai sejahtera itu telah mengubah cara pandangnya. Bahwa Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang hidup. Allah yang mampu memberikan apa yang dia minta. Saat berserah, mari kita belajar melepas. Percaya Tuhan yang pegang kendali. Percaya Tuhan memberikan apa yang kita rindukan, apa yang kita pergumulkan. Bahwa masalah kita tidak seberapa dibanding kuasa Tuhan, karena dia yang memegang kendali di dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwa Hana, perempuan hebat ini, perempuan tangguh ini, perempuan pendoa ini, menepati janjinya. Dia sadar bahwa yang dia minta itu Tuhan berikan. Itulah nasarnya tadi. Dan dia sekarang sudah menerima. Dia besarkan bayi itu dan diberi nama Samuel yang diminta dari Tuhan. Dia sadar bahwa ini sudah diberikan oleh Tuhan. Dia tidak ingkar akan janjinya, akan doanya, akan nasarnya. Tapi dia menepati janjinya dan mengembalikan berkat yang dia terima itu pada Tuhan. Dia tidak egois dengan anak itu, karena anak itu sesuatu yang berharga buat dia. Tapi dia tidak egois. Dia sayang kepada anak itu. Tapi dia percaya Tuhan lebih sayang kepada dia. Karena dia mau Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi pelayan Tuhan. Ia tepati nasarnya dan menyerahkan Samuel melayani di bait Allah dan diserahkan kepada Nabi Eli. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita seperti sosok wanita hebat ini, yaitu Hana. Adalah wanita yang berdoa, istri yang setia dalam nasarnya, seorang ibu yang taat kepada Tuhan dan penyembah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia bersyukur dengan iman yang luar biasa bahwa Tuhan sumber segala apa yang dia miliki, sumber segala pengharapan dan pertolongan dalam penderitaan apapun, dan mengajarkan kepada kita
seberat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah menyimpan sakit hati di dalam hati kita untuk orang yang menyakiti kita. Tapi biarlah semua kita bawa kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kekuatan orang-orang pendoa itu adalah nyata. Kita dikasih kekuatan baru yang tidak dimiliki oleh dunia. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang setia dengan janji, dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, tetaplah bersyukur. Di saat kita menerima berkat-berkat Tuhan itu, kita banyak diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan hanya sekedar materi, tapi biarlah apa yang Tuhan berikan. Saya percaya setiap kita punya kerinduan, tapi di saat kita menikmati itu, di saat kita meraih apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, jangan pernah bawa ini karena ini, tapi karena Tuhan yang melayakkan. Biarlah apa yang kita miliki, setiap berkat apapun itu, mari kita kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam setiap berkat yang kita terima dari Allah sebagai sumber segala berkat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami Tuhan. Untuk firman-Mu yang memberkati kami lewat kehidupan anak-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan keluarga Elkana yang mempunyai seorang istri yang bernama Hana, yang pada awalnya dia tidak memiliki anak karena kedaulatan Tuhan, tapi dia tetap setia sebagai wanita pendoa. Dia tidak larut di dalam penderitaan, tapi dia bawa semua doanya, dibawanya semua pergumulannya di dalam doa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya lewat hamba-Mu Eli, memberikan satu nubuatan kepadanya bahwa Allah Israel akan memberikan apa yang dia minta. Dan benar adanya bahwa Allah memberikan dia seorang anak yang bernama Samuel. Tapi di saat anak itu Tuhan sudah berikan kepadanya, dia ingat akan janjinya, setia kepada Tuhan. Dan dia kembalikan anak itu, berkat yang dia minta itu kepada Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah itu Tuhan diberikan kami pemahaman dalam hidup kami, bahwa segala apa yang kami miliki, apapun Tuhan, biarlah boleh kami kembalikan kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, makasih Ibu Lucy ya. Ini cerita Alkitab yang sangat klise, kita sudah hafal pasti, dan tapi hal-hal baru lagi kembali diingatkan pada kita. Ya, bagaimana Hana bersikap kepada Tuhan, ada 5 hal tadi yang disampaikan, dan kita boleh sharing ya sampai kepada mengucap syukur yang terakhir ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Lucy untuk kesediaannya untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh mengambil bagian dalam sharing pada pagi hari ini, karena kebiasaan hari Sabtu memang begitu. Persekutuan kita beda dari hari biasa. Kita boleh sharing firman Tuhan ya. Apa yang Tuhan bicara pada kita ini bukan di luar obrolan, tapi sambungan dari firman Tuhan, apa respon kita dari firman Tuhan. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing. Saya rasa kita akrab sekali dengan cerita ini ya, Hana dan Penias ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau sharing. Mungkin mulai dari Pak Calvin. Terima kasih
Ibu Lucy Suaranya kembali. kurang. Suaranya kurang, Pak. Kedengaran nggak ya? Ya, sudah. Oh ya, sudah kedengaran ya? Sudah. Iya. Jadi terima kasih untuk Ibu Lucy yang sudah uh, menyampaikan sebuah pengalaman yang harus menjadi teladan, kita teladani ya dalam hal berdoa. Ya, doa itu eh, ada dua pengertian umum lah, bebas lah. Doa itu DOA, dalam otoritas Allah. Ini saya terjemahkan umum aja, saya bukan menurut kamus, bukan. Ya. Lalu yang kedua DOA, didengar oleh Allah. Nah, doa itu bukan ukurannya bukan orang banyak, tetapi hati yang mau taat berdoa. Nah, pagi ini kita sudah belajar Hana itu, ya jadi karena kan punya dua istri itu kan, yang satu penina itu punya anak, punya ini, wah dia mungkin dapat ejekan juga kan, oh lo kamu. Nah, ketika dia diejek begitu, sikap yang diambil Hana adalah hanya bisa berdoa. Nah, Alkitab tidak mencatat secara spesifik jumlah tahun yang pasti berapa ya ini. Ya. Namun ayat-ayat seperti tahun demi tahun itu ya kita bebas untuk bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, nggak tahu. Kan kata tahun demi tahun, ini banyak ini, ya kan? Itu 1 Samuel 1 ayat 7 tuh. Itu menunjukkan bahwa Hana berdoa, menangis, dan menanti selama bertahun-tahun hingga Tuhan mengabulkan doanya dan ia melahirkan akhirnya Samuel. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, kemarin baru kita ngomong itu, saya sampaikan tentang ibunda tokoh Agustinus. Saya nggak tahu Hana doanya berapa lama. Tapi Ibu Agustinus dari Hana berdoa minta anak kan, ini kan apa? Nggak bisa masuk akal kan, Pak? Mandul kan? Nah, bedanya dengan Monica itu berdoa buat anak sama bapaknya itu kejahatan. Nah, saya nggak tahu ini doanya Hana itu berapa lama. Karena Alkitab hanya bilang bertahun-tahun. Tapi di Monica itu 30 tahun loh. Satu hari berdoa 3 kali. Buat anaknya yang jahat. Si siapa nih? Agustinus ini. Satu hari berdoa 3 kali. Dan dia berdoa selama 30 tahun. Hebat enggak? Nah, Agustinus itu orangnya, apa namanya itu? 18 tahun dia sudah punya anak. Masalah moral. Dan dia nggak mau, ya tahulah ateis lah dia nggak mau percaya Tuhan. Menolak Alkitab. Tapi sikap yang diambil Monica adalah, ini yang saya mau apa dengan Hana ya, adalah sikap doa. Waduh, saya kok, saya berdoa sudah apa, sekian, mungkin hampir 30 tahun ini. Untuk sesuatu. Nah, untuk sesuatu. Dan sesuatu yang saya doakan belum terjawab sampai hari ini. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau bilang saya doa apa. Nanti kalau sudah terjawab baru saya saksikan. Sampai saya sudah berhenti berdoa. Karena ingat doa. Ya kan? Karena ingat doa lagi. Doa kok sudah bertahun-tahun belum terjawab juga. Tapi apakah itu mengganjal untuk tidak berdoa? Harus berdoa. Ya. Berdoa terus sampai dapat jawabanku tetap. Ada lagu begitu. Ya. Jadi Agustinus apa? Saya mau bandingkan sama Hana ya. Bayangkan satu hari berdoa 3 kali. 30 tahun. 10 tahun pertama berdoa nggak ada tanda-tanda.
Tidak ada jawaban. 20 tahun berdoa, juga tidak ada jawaban untuk si Agustinus. Baru suaminya memabuk apa segala macam bertobat. Dia pernah berhenti? Nah, terus berdoa konsisten. Di 30 tahun atau 10 tahun terakhir, 30 tahun berdoa, baru ada jawaban. Ya, Tuhan membuat Agustinus bertobat dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bukan mirip, sama dengan doa Hana. Hanya beda waktunya. Saya nggak tahu Hana berapa, kan bertahun-tahun, jadi tidak tahu. Nggak terlalu penting buat kita. Tapi yang terpenting adalah bertahun-tahunnya dia doa hanya apa? Minta anak. Seolah-olah doa begini, Tuhan, lihat si penina itu loh. Masa dia mengejek-ejek saya? Berikan aku anak. Dan anak yang kau berikan kepadaku, aku akan serahkan kepadamu. Ya, biar dia jadi hamba Tuhan. Sama dengan si Monica. Monica terakhir, dia ngomong malam itu dan malam itu juga meninggal. Nah, beban tugas mama sudah selesai. Mama berdoa selama ini untuk engkau berubah, bertobat, dan menjadi seorang hamba Tuhan. Sekarang, Tuhan sudah dengar doa saya. Doa semacam apa nih Bapak Ibu? Ya, Hana bertahun-tahun. Dia berdoa, dia menangis, dia curhat. Bukan curhat kepada pendeta, bukan kepada ini. Memang ada Imam Eli itu kan. Ya. Imam Eli dipikir mungkin orang udah kayak orang sakit jiwa ya. Nah, aku berdoa. Ya di bawah pimpinan Imam Eli. Sementara Imam Eli punya anak-anak jahat. Nah, jadi di bawah pastoral counselingnya pelayanan Imam Eli. Dia berdoa terus, mulut komat kami nangis, ya sampai nangis curhat, ya kan? Seolah-olah dia bilang Tuhan lihat pergumulanku, itu penina itu loh, ngejek-ngejek gua. Dia berdoa menangis mencurhat kepada bertahun-tahun, hasilnya semua lahir. Ya, jadi Samuel itu akhirnya dia menjadi seorang hakim, tapi juga menjadi seorang nabi. Dan dialah yang dipakai Tuhan untuk datang memilih Daud. Datang kepada Isai, bapaknya Daud, dan memilih. Dia menjadi moderator, dia menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk ini. Dan akhirnya Samuel jadi orang yang sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ke kita, gimana kita gitu? Ya. Saya senang dengan statement Ibu tadi, Ibu Lucy. Ya. Kita setia dengan janji Tuhan. Jangan klaim janji Tuhan, tapi pegang janji Tuhan. Kalau klaim janji Tuhan itu doa yang menyesatkan. Karena klaim itu utang. Tuhan tidak pernah utang sama kita. Pegang janji Tuhan. Karena apa yang dijanjikan Tuhan, itu pasti yang diberikan. Hana pegangin janji itu. Tuhan pasti. Dia yakin Tuhan pasti kasih. Ya. Hana menjadi pendoa yang luar biasa. Ya, ada beberapa poin yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi ini menyegarkan kita kembali tentang bagaimana ketekunan di dalam doa untuk sesuatu. Nah, mari kita belajar dari Hana. Pertanyaannya, kita sudah berapa lama berdoa untuk sesuatu bagi Tuhan? Itu pengalaman saya tadi. Ya, kemarin saya bilang saya berdoa buat papa saya 4 tahun. 4 tahun saya nggak ngomong, saya hanya doa aja. 4 tahun terakhir berapa tahun saya berani berbicara. Dan akhirnya Tuhan bawa perubahan. Nah, lalu saya punya pengalaman berdoa untuk sesuatu. Sudah 30 tahun lebih ini. Minta ini Tuhan. Tapi kok belum dikasih? Apakah doa saya salah? Apakah Tuhan pikir bilang doamu kamu harus begini, tapi kamu maunya begini, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Tapi saya enggak kecewa, saya enggak ini, fine aja, saya santai saja. Saya tahu bahwa belum waktunya Tuhan. Saya enggak mau ngomong doa apa itu kepada Bapak Ibu, ya karena belum terjawab.
Kalau sudah terjawab satu saat saya bersaksi. Ya, atau sampai saya mati Tuhan nggak jawab doa itu nggak apa-apa. Tapi doa-doa yang lain, woi Tuhan jawab Pak. Ya, berdoa minta ini Tuhan kasih, minta ini Tuhan kasih, minta ini Tuhan. Nggak pakai lama-lama. Tapi satu ini lama sekali, sudah 30 tahun lebih. Tapi saya tetap fine-fine saja, tetap happy, bahagia. Ya, saya tahu bahwa Tuhan tak boleh dipaksa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin lama tetapi dia terbaik. Nah, kadang kita mau supaya kita berdoa cepat-cepat. Tuhan cepat-cepat. Tuhan dengar doa kita. Kalau ketika Tuhan tak dengar doa kita, ngambek kita. Nggak mau datang gereja lagi lah. Nggak mau melayani lagi lah. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Lucy hari ini sudah mengingatkan kita kembali tentang bagaimana sikap ketaatan kita di dalam doa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu. Dan pasti pegang janji Tuhan. Jangan klaim janji Tuhan. Banyak orang berdoa, kami klaim janjimu Tuhan. Klaim, enak aja loh. Klaim, memang Tuhan itu utang sama kamu kan. Ya. Nafas, hitung aja nafas kita nih. Sekarang kita umur berapa? Pak Rafael umur berapa? Saya 66. Ya. Ibu Lucy umur berapa? Lalu semua di sini umurnya berapa? Nah, selama itu Tuhan pernah minta pajak nggak? Tuhan pernah minta pajak nggak, Bu Lucy? Pajak nafas. Oksigen di rumah sakit itu mahal, iya kan? Nah, Tuhan, Ibu Lucy sudah umur berapa? Selama itu Pak Rafael umur berapa? Saya 66. Ya, mungkin Ibu Kino Family lebih tua dari saya atau saya bagaimana? Iya kan? Hitung aja usia kita berapa. Nah, gratis nafas itu. Tuhan pernah minta pajak nggak? Dan kalau Tuhan minta pajak, kita berani bayar nggak? Ya kan? Nggak berani bayar. Jadi jangan klaim-klaim Tuhan. Ya, saya mau merubah kita hari ini. Kalau berdoa, jangan klaim janji Tuhan. Kami klaim janji memang. Tuhan berjanji memberkati kita, lalu klaim. Enak aja diklaim-klaim. Pegang janji Tuhan. Jadi saya sampaikan pada jemaat begini. Kalau baca Alkitab, 3 pertanyaan harus dipertanyakan. 1, apakah setelah baca firman Tuhan, apa saja? Seperti khotbah hari ini. Dari mana aja kita baca firman Tuhan? Habis baca, tanya. Pertanyaan pertama. Ya kan? Adakah dosa yang saya hindari hari ini? Kedua, adakah perintah yang saya harus taati hari ini? Nah, ketiga, apakah janji yang dapat saya pegang? Itu aja. Jangan klaim ya Pak, Bu. Tuhan minta pajak gimana? Tuhan minta kita balasnya mau pakai apa? Ya. Jadi mari kita bersyukur. Jadi hari ini kita diajarkan tentang bagaimana sikap ketaatan kita di dalam doa. Karena doa itu adalah curhat ke Tuhan. Ya, kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Beban hidup kita, pergumulan kita, penderitaan kita, apapun. Ya. Doa itu penyatuan dua pribadi yang berbeda. Yang superior, pertemuan antara superior dengan inferior. Kita terbatas, dia tidak terbatas. Kok bisa ketemu gitu loh. Coba siapa berani ke istana ketemu Pak Prabowo? Nggak sembarangan loh. Makanya kita nggak dikasih waktu. Seperti teman-teman lain 5 waktu, 10 waktu. Kapan saja datang ke Tuhan. Tengah malam ke, pagi ke, siang ke, di jalan ke, di mana datang ke Tuhan. Terbuka. Masih ingat waktu Pak Gus Dur waktu jadi presiden, dia terbuka umum. Istana silakan aja masuk. Gus Dur. Ya dia bilang, saya nggak lihat kok. Dia bilang istana itu milik rakyat. Datang aja semua. Orang masuk keluar kayak ke pasar aja. Tidak oleh itu prajurit itu. Ya harimau itu tidak boleh masuk sembarangan. Iya kan? Nah ke Tuhan sembarangan datang. Kapan saja dia tetap terbuka. Dia Mazmur berapa? 101 ya. Tuhan tidak pernah tidur. Iya kan? Tidak terlelap. Hari ini kita datang mau kapan saja. Hanya kadang-kadang kitanya nggak ngaco gitu loh. Ya lupa waktu berdoa. Nah, jadi terima kasih Ibu sekali lagi.
Ibu Lucy sudah memberikan kita sebuah ingatan untuk kembali tetap taat di dalam doa. Kapan Tuhan jawab doa kita nggak penting, ya, taat saja, nanti tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Begitu ya Pak Marudut ya. Ya, saya baru masuk ini Pak ini. Tadi kita di Ibu khotbah tentang si pergumulan Hana, Pak. Bagaimana dia muncul sebagai sosok pendoa yang tak terus dia sampai berdoa bertahun-tahun berdoa. Nah, makanya tadi saya baru bilang Pak, ya, Monica kemarin mamanya Agustinus 30 tahun berdoa. Saya berdoa sampai hari ini satu Pak Marudut. 30 tahun lebih saya sudah berdoa, tapi Tuhan belum jawab itu doa. Saya nggak mau ngomong kepada Bapak dan Ibu bahwa doa apa itu. Saya nggak mau. Saya happy saja. Karena bedanya apa? Kadang saya berhenti berdoa, ingat saya doa lagi. Tapi happy saja. Nggak bisa paksa Tuhan. Ikut aja. Kalau Tuhan mau jawab, nggak mau jawab nggak juga ya. Memang siapa yang jadi penasehat Tuhan? Doa-doa yang lain Pak, saya berdoa Tuhan kasih langsung. Pak minta duit Tuhan kasih, minta apa Tuhan kasih. Ya kan? Tapi satu ini belum dia jawab. Ya. Hanya bedanya apa? Saya kadang berdoa, kadang enggak itu barang itu. Ya sudah. Jadi ketatan kita dalam doa. Terima kasih sekali lagi Bu Lucy, Tuhan memberkati. Oke, saya ngomong panjang ini supaya yang lain juga langsung ikut sudah.